berjumpa kembali dengan saya. Di video kali ini saya akan membahas tentang inovasi pembelajaran. Nah, sebelum saya lebih dalam membahas terkait inovasi pembelajaran, kita lihat terlebih dahulu inovasi menurut para ahli. Menurut Andrew van de Ven tahun 1989, pengertian inovasi adalah pengembangan dan implementasi gagasan-gagasan baru oleh orang dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan dengan berbagai aktivitas transaksi di dalam tatanan organisasi tertentu. Lalu ada menurut Edward M. Rogers tahun 2010, inovasi itu merupakan sebuah ide, gagasan, objek, dan praktik yang dilandasi dan diterima sebagai suatu hal baru ataupun cara baru oleh seseorang ataupun kelompok tertentu untuk diaplikasikan atau diadopsi. Selanjutnya, Rogers mengatakan faktor yang mempengaruhi keinovatifan organisasi adalah satu, karakteristik individual sikap terhadap perubahan. Yang kedua, karakteristik internal organisasi, formalitas dan birokrasi, keterkaitan sumber daya organisasi, ukuran organisasi. Lalu yang terakhir, karakteristik eksternal kebutuhan sistem. Nah, jadi dapat disimpulkan inovasi itu adalah suatu perubahan dari arah yang kurang baik menjadi ke arah yang jauh lebih baik, atau bisa juga dimaknai sebagai upaya dalam proses pembelajaran dengan menggunakan berbagai macam metode pembelajaran, pendekatan pembelajaran, media pembelajaran, dan sarana pembelajaran agar mendukung untuk tercapainya tujuan pembelajaran yang ideal, yang sesuai dengan nilai KKM tentunya nanti hasilnya. Lalu inovasi juga dapat dikatakan sebagai pembaharuan dari komponen penyampaian materi. Nah, setiap individu, setiap guru itu memiliki teknik dan cara masing-masing dalam menyampaikan materi. Nah, disinilah guru dituntut untuk memiliki skill, dan oleh karena itu kita sebagai guru harus terus menggali skill yang kita miliki, dan tidak hanya skill yang harus terus kita gali, ilmu juga harus selalu kita upgrade. Nah, di sini ada contoh inovasi pembelajaran. Tapi sebelum ke contoh inovasi pembelajaran, nah kalau pembelajaran ini adalah sebuah kegiatan di mana akan terjadinya proses pembelajaran antara guru dan siswa, siswa dan guru. Jadi pembelajaran ini adalah prosesnya, proses terjadi interaksi antara guru dan siswa. Nah, jika dikaitkan dengan inovasi pembelajaran, berarti di mana guru dapat berinovasi, dapat memberikan kebaharuan dalam pembelajaran agar pembelajaran tersebut itu tidak monoton, agar pembelajaran itu dapat menyenangkan, sehingga nanti akan terlihat pada hasil akhir, yaitu nilai yang dicapai oleh setiap individu atau oleh setiap siswa. Nah, di sini ada contoh inovasi pembelajaran. Contoh inovasi pembelajaran di mana kita sebagai guru dituntut untuk multi talent, ya, apalagi guru SD ini betul-betul guru dituntut untuk serba bisa. Nah, hal yang paling mudah dan sederhana itu guru dituntut untuk mampu membuka pembelajaran dan menutup pembelajaran. Nah, dalam membuka pembelajaran ini bagaimana nih guru dapat menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, sehingga
siswa semangat untuk memulai pembelajaran. Misalnya dalam membuka pembelajaran, guru mengaitkan lagu Indonesia Raya. Untuk apa mengaitkan lagu Indonesia Raya? Agar siswa sekolah dasar hafal lagu Indonesia Raya, atau dikaitkan dengan yel-yel terlebih dahulu atau game dan sebagainya untuk siswa semangat memulai pembelajaran. Nah, menutup pembelajaran ini adalah evaluasi dari serangkaian kegiatan yang sudah guru lakukan, yang sudah kita lakukan sebagai guru. Misalnya, kita sudah menyampaikan materi dengan baik kepada siswa. Bagaimana kita mengetahui siswa itu dapat memahami atau tidak yang kita sampaikan kepada mereka. Nah, di akhir pembelajaran dapat kita tarik kesimpulan atau tarik benang merahnya dari apa yang sudah kita sampaikan, dan tidak lupa pula kita menanya, ada sesi tanya jawab antara guru dan siswa. Nah, untuk memastikan siswa ini betul memperhatikan guru, betul paham dengan apa yang sudah guru sampaikan. Lalu di sini ada lagi bahwasannya guru itu tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga membuka pola pikir mereka, bahwasannya ilmu yang mereka pelajari itu memiliki berkemaknaan untuk hidup mereka, sehingga dari ilmu tersebut mereka mampu merubah sikap, pengetahuan, dan keterampilan mereka menjadi lebih baik. Nah, jadi tugas guru itu tidak hanya dengan selesai mentransfer ilmu, tapi juga ada mendidik siswa agar memiliki sikap yang baik, agar memiliki attitude yang baik, lalu memiliki pengetahuan yang dapat diimplikasikan atau diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kita sudah menyampaikan materi tentang organ tubuh kepada siswa sekolah dasar. Nah, siswa dapat mengimplementasikan bahwasanya, oh ya, kata Bu Guru tadi disampaikan bahwasanya organ tubuh kita ini sangat berharga, jadi tidak semua orang bisa menyentuh dan melihatnya. Lalu di sini ada peran guru dalam melaksanakan inovasi pembelajaran. Nah, setiap guru, apalagi di era saat ini, guru betul-betul dituntut untuk sekreatif mungkin, seinovatif mungkin untuk menjadi guru yang profesional. Tentunya yaitu satu, guru sebagai pengajar atau sebagai pengajar. Ya. Guru sebagai pengajar itu guru yang menyampaikan ilmu pengetahuan kepada siswa. Lalu yang kedua sebagai guru tidak hanya menyampaikan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh guru saja, tetapi bagaimana mendidik karakter atau peran siswa agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari ketika berbicara dengan orang tua, ketika ada tamu itu harus bagaimana, harus bersikap seperti apa, lalu ketika bertemu dengan orang yang lebih tua, dengan siswa, dengan peserta didik, apa yang harus dilakukan oleh siswa tersebut atau peserta didik tersebut. Nah, di sini ada mengembangkan bahan ajar. Mengembangkan bahan ajar atau materi pembelajaran adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Secara terperinci, jenis-jenis materi pembelajaran terdiri dari pengetahuan seperti fakta, konsep, prinsip, prosedur, keterampilan, dan sikap atau nilai. Prinsip-prinsip dalam pemilihan materi pembelajaran itu meliputi prinsip relevansi, konsisten, kecukupan materi tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak. Jika terlalu sedikit akan kurang membantu mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Jadi setiap sekolah ini memiliki standar kompetensinya masing-masing, memiliki standar
nilai atau KKM-nya tersendiri. Nah, jadi siswa harus dapat mengembangkan materi yang sudah disampaikan oleh guru di kelas. Nah, di sini ada seorang guru sebagai pengembang bahan ajar dan kegiatan seperti apa yang dapat digunakan untuk mendukung inovasi pembelajaran. Antara lain, bahan ajar seperti apa yang harus dibeli untuk digunakan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, untuk siswa saat ini dia lebih suka pada buku yang ada animasinya atau ada gambarnya. Kenapa? Jadi pemikiran mereka itu tidak abstrak, bisa melihat, oh ya ini ada gambar gunung seperti ini, lalu ada deskripsinya, gunung merupakan bla bla bla. Nah, bahan ajar seperti apa sih yang harus dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan siswa yang unik dan spesifik? Nah, ini harus diperhatikan juga oleh guru ya. Lalu yang berikutnya, bahan ajar seperti apa yang perlu dibeli dan dimodifikasi sehingga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan siswa. Jadi sebetulnya yang tahu kebutuhan siswa itu adalah guru. Karena guru yang selalu berinteraksi dengan siswa di kelas. Nah, jadi mulai dari buku apa yang harus dibeli oleh guru, lalu buku apa yang bisa dimodifikasi oleh guru, lalu bacaan apa nih yang bisa dibaca oleh siswa untuk menambah wawasannya terkait materi pembelajaran, atau bisa juga guru menyediakan buku baca sebelum pembelajaran dimulai. Siswa diwajibkan membaca buku terlebih dahulu, tentunya dengan buku-buku disesuaikan dengan karakteristik siswanya, disesuaikan dengan tingkatan usia siswanya. Kalau misalnya kita mengajar di kelas 1, 2, dan 3, berarti bukunya pun harus disesuaikan dengan usia atau dengan kelas rendah. Kalau kita mengajar di kelas tinggi, berarti bukunya pun harus disesuaikan buku bacaannya dengan kelas 4, 5, dan 6 atau di kelas tinggi. Lalu di sini ada pengembangan metode pembelajaran. Nah, sebetulnya metode pembelajaran itu saya yakin kita semua sudah menggunakan metode pembelajaran dalam proses pembelajaran. Nah, kalau misalnya dalam proses pembelajaran kita ingin mengimprovisasi, ingin berinovasi terhadap metode pembelajaran, itu sangat bisa. Nah, di sini ada metode pembelajaran merupakan proses atau prosedur yang digunakan oleh guru untuk mencapai tujuan atau kompetensi. Beberapa metode yang dilakukan oleh guru di ruang kelas antara lain seperti presentasi. Ya, tentu guru harus presentasi, harus menyampaikan, harus komunikasi, harus menggunakan metode ceramah juga. Karena kalau tidak dengan menggunakan metode ceramah, menyampaikan materi kepada siswa dengan cara apa? Bahasa isyarat kan tidak mungkin. Ya, jadi harus dengan presentasi dan dengan metode ceramah. Tapi presentasi di sini kita tidak ngomong sendiri ya, ada interaksi antara kita dengan siswa. Lalu demonstrasi, latihan dan praktek, tutorial, diskusi, penemuan, belajar kooperatif, bermain, simulasi. Nah, sebetulnya masih banyak lagi metode pembelajaran selain ini ya. Bahkan Bapak dan Ibu juga bisa menciptakan model pembelajaran. Nah, bagaimana sih cara menciptakan model pembelajaran? Itu harus dianalisis terlebih dahulu. Misalnya Bapak dan Ibu sudah menggunakan metode kooperatif. Nah, tapi Bapak dan Ibu mau mengkaji atau mau mengimprovisasi model pembelajaran kooperatif menjadi misalnya model kooperatif tipe Suhendar misalnya, seperti itu. Tapi harus melalui proses analisis terlebih dahulu. Lalu di sini ada pengembangan strategi pembelajaran, di mana guru ini dapat mengembangkan strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran itu sendiri memiliki spesifik yang dapat dilakukan oleh individu atau membuat siswa mencapai tujuan pembelajaran atau standar kompetensi.
refleksi. Guru perlu melakukan upaya kreatif dalam menggunakan strategi pembelajaran sebagai pengembang strategi pembelajaran. Guru harus tahu upaya strategi apa yang harus dilakukan untuk menarik dan memelihara minat siswa agar tetap mau belajar. Nah, di sini adalah tugas guru untuk memilih dan memilah strategi pembelajaran yang cocok digunakan untuk guru. Kira-kira yang mana nih supaya siswa itu aktif bertanya, supaya siswa itu mau berpikir kritis, supaya siswa itu mau belajar, semangat belajar. Nah, bagaimana siswa itu dapat menemukan sendiri, dapat menganalisis dan sebagainya. Nah, bisa juga guru tidak hanya menggunakan strategi pembelajaran, bisa juga dikombin dengan media pembelajaran, ya. Nah, dengan menggunakan media yang inovatif, misalkan membuat video animasi. Nah, biasanya siswa sekolah dasar senang sekali jika menonton video yang edukasi, yang ada gambar animasinya. Jadi siswa tidak berpikir secara abstrak, mereka bisa melihat secara real, ya. Lalu selanjutnya ada pengembang media pembelajaran. Nah, tadi ini sudah saya bahas sedikit bahwasannya media adalah sarana pembelajaran yang dapat digunakan untuk memfasilitasi aktivitas belajar. Ragam media yang dapat digunakan dapat diklarifikasi sebagai teks, audio, video. Nah, apalagi di masa pandemi ini, guru betul-betul dituntut untuk seinovatif mungkin. Bagaimana pembelajaran itu bisa diakses di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Nah, itu kan harus dipikirkan oleh guru juga, ya. Jadi guru juga harus mengikuti perkembangan zaman, ya, harus mengikuti perkembangan zaman teknologi. Nah, jadi guru kita harus bisa IT, minimal bisa membuat video animasi, ya. Di sini ada video animasi, audio, komputer dan jaringan internet. Bisa nih, misalnya kita membuat rekaman video mengajar terkait misalnya macam-macam tumbuhan. Kita share linknya, link YouTube atau link Google Drive, atau link video yang sudah teman-teman buat atau sudah kita buat, kita share kepada siswa, agar siswa walaupun di rumah mereka tetap belajar. Jadi media ini juga sangat perlu, ya, kita gunakan dalam mengajar. Kenapa? Karena agar siswa itu tidak berpikir secara abstrak, dan media ini juga adalah salah satu rangkaian dari proses pembelajaran. Lalu selanjutnya ada penilai pembelajaran atau evaluasi. Nah, di akhir kita melakukan refleksi atau evaluasi terhadap tidak hanya terhadap siswa, ya. Kita juga guru harus mengevaluasi kenapa siswa ini nilainya masih di bawah KKN, atau mungkin dari kita sebagai guru yang salah dalam menyampaikan materi, atau mungkin kita menyampaikan materinya kurang menarik, kurang berkesan sehingga nilai siswa di bawah KKN. Jadi yang harus dievaluasi dan dinilai itu adalah siswa dan gurunya. Lalu kalau gurunya berarti perangkatnya pun harus dievaluasi, seperti misalnya, mungkin saya menggunakan metode demokrasi ini masih kurang cocok karena siswa masih loyo, masih lemah, misalkan, lalu nilainya pun masih di bawah KKN. Kalau misalkan dari siswanya, kita bisa mengevaluasi dari nilainya, dari nilai hasil belajar, lalu dari keaktifan di kelas, bagaimana memahami apa yang sudah disampaikan oleh guru. Jadi evaluasi ini adalah tahapan akhir dari proses pembelajaran, dari awal kita membuka sampai akhir kita menutup pembelajaran. Nah, jadi kita sebagai pendidik harus terus belajar dan
terus berinovasi dalam menciptakan kebaharuan, dalam menciptakan hal-hal yang positif, dalam menciptakan hal-hal yang baik untuk perubahan yang baik, untuk mencapai tujuan yang jauh lebih baik. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.